Selamat hari Minggu dan selamat beribadah saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada. Saat ini kita akan segera memulai peribadahan kita pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. Saya mengundang saudara-saudara untuk bersaat teduh sejenak. Marilah saat ini kita datang untuk menyembah Tuhan dengan mengkhususkan hati dan pikiran kepadanya saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah 5. Allah adalah kasih dan barang siapa mempercayainya maka Allah mengundang kita untuk hidup dalam kasih-Nya. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkannya, maka kita diundang untuk mengasihi semua orang tanpa memandang batas dan sekat. Kasih adalah satu-satunya hal yang menyatukan kita. Segenap umat manusia yang penuh dengan keberagaman ini, apapun mungkin yang saat ini tengah kita hadapi sebagai umat manusia, sambutlah dia di dalam kasih-Nya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menanggapi panggilan Allah untuk hidup dalam kasih-Nya. Kita bersama-sama hendak menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 277 bait 1 dan 2. Sekalipun diriku berkata-kata. Bahasa manusia dan bahasa malaikat
Marilah saudara-saudara kita hendak mendengarkan sabda Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita memohon tuntunan Allah sehingga kita dimampukan untuk mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, tolonglah kami agar pada saat ini Engkau memakai hati dan pikiran kami. Engkau menguasai tubuh kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Sentuhlah kami ya Tuhan dalam segala keterbatasan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara kita memperhatikan bacaan Alkitab kita yang pada saat ini akan bersama-sama kita perhatikan dan kita baca dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Saudara-saudara yang berada di rumah dimanapun Anda berada, saya mengundang saudara-saudara untuk turut membacanya bersama dengan saya. Mari kita bersama-sama perhatikan Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian, tapi saya memohon saudara-saudara untuk memperhatikannya. Mari kita baca. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkan melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudara yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Hari ini adalah hari Minggu kedua di mana kita beribadah di rumah masing-masing. Dan saya harap saudara-saudara semua dimanapun Anda berada, saudara-saudara sekalian berada dalam keadaan sehat dan bisa menjalani aktivitas hari demi hari dengan baik. Pada hari ini saudara-saudara kita akan menghayati firman yang dibalut dalam sebuah tema kasih orang kafir. Kita tentu saja sebagaimana saudara-saudara saksikan dalam tema, kita akan berbicara soal kasih. Kalau kita bicara soal kasih, maka kita sebenarnya tidak asing lagi tentang proses mengasihi orang lain. Untuk itu saya mengundang saudara-saudara di rumah dimanapun Anda berada. Saat ini mungkin Anda beribadah dengan orang-orang yang Anda kasihi. Coba Anda lihat kiri dan kanan saudara.
Lalu katakan kepada mereka, aku mengasihi kalian. Saya berikan ya kira-kira sejenak waktu lah, 30 detik untuk saudara-saudara mengucapkan, aku mengasihimu. Coba silakan diucapkan dengan kiri dan kanan saudara-saudara sekalian, aku mengasihimu. Di sini ada istri saya juga, jadi saya mengucapkan, aku mengasihimu. Ya, gitu. Mungkin nggak sorot ya, tapi saya mengucapkannya, saudara-saudara mengucapkannya. Ya, sudah? Sudah, baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh bicara soal kasih, mungkin saudara-saudara tadi ada yang mengungkapkannya dengan malu-malu, mungkin saudara-saudara ada yang mengungkapkannya dengan sambil tersenyum atau tertawa bersama saat ini di anggota keluarga masing-masing. Tapi kita sepakat bahwa bicara soal kasih, bicara soal cinta, kita bicara soal sesuatu yang mungkin mudah untuk dikatakan, tetapi kadangkala dalam kehidupan sehari-hari realisasinya sungguhlah sulit. Kalau saudara menemui hal-hal yang wajar dan biasa dalam hidup sehari-hari, mungkin gampang bagi saudara untuk berkata aku mengasihimu atau menunjukkan ekspresi cinta dan kasih saudara kepada orang lain. Tetapi bagaimana ketika situasi dan kondisi serba sulit dan tidak memungkinkan? Atau bahkan saudara mendapatkan tantangan-tantangan untuk mengungkapkan cinta dan kasih saudara. Itulah yang sekiranya terjadi dalam bacaan kita hari ini. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Bacaan kita hari ini. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Saya mengundang saudara-saudara di rumah untuk membuka Alkitab saudara-saudara masing-masing. Kita akan belajar bersama Alkitab firman Tuhan pada hari ini. Mungkin saudara-saudara sudah familiar dengan kisah yang tercatat di sini bahwa Yesus sekali lagi di sini dicobai oleh ahli Taurat. Ahli Taurat mencobai Kristus dan mereka bertanya bagaimana guru untuk hidup yang kekal. Lalu alih-alih langsung menjawab pertanyaan ahli Taurat itu, Yesus mengemukakan sebuah pertanyaan balik kepada si penanya, ahli Taurat itu. Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, apa yang diungkapkan dalam kitab Taurat? Apa yang menjadi dasar hukum di situ? Lalu kemudian ahli Taurat itu mengungkapkan apa yang kita kenal sebagai hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Dan yang terakhir, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah jawaban sang ahli Taurat. Lalu Yesus membenarkan jawaban ahli Taurat itu lalu berkata kepadanya, jawabmu itu benar. Tapi rupanya saudara-saudara ahli Taurat ini tidak puas. Ia tidak puas atas jawaban Yesus. Karena gak mau kalah gitu ya. Maka kemudian dia bertanya lagi, lalu siapakah sesamamu? Pertanyaan ini saudara-saudara mungkin terdengar aneh di telinga kita. Tapi bagi orang-orang Yahudi saat itu, pertanyaan ini sebuah pertanyaan yang wajar. Karena mereka mengenal sesama itu bukan berdasarkan yang kita pahami saat ini sesama manusia tanpa memandang batas dan golongan. orang Yahudi mendeskripsikan sesama dalam batas-batas sekat, Dalam batas-batas suku, dalam batas-batas yang mereka buat untuk menggolongkan mana yang termasuk sesama mereka dan mana yang bukan sesama mereka. Kalau ia tidak satu suku dengan orang Yahudi, kalau ia tidak satu suku dengan orang Yahudi, maka orang itu bukan sesama. Kalau orang itu tidak menganut kepercayaan Yahudi, kalau orang itu melanggar hukum Taurat atau sakit penyakit tertentu, maka orang itu bukan sesama. Dan termasuk orang yang hadir di sini. Orang yang diceritakan di sini, yakni orang Samaria. Lalu kemudian Yesus melanjutkan pengajarannya dengan menceritakan perumpamaan kepada orang banyak pada saat itu. diceritakanlah seorang yang dalam perjalanan lalu ia dirampok. Dibegal kalau bahasa kita sekarang. Orang ini dirampok, tapi bukan hanya harta bendanya saja yang diambil dan dirampas, tetapi melainkan juga nyawanya terancam. Ia dipukuli, ia dihajar habis-habisan, dan ia terkapar di pinggir jalan. Orang itu terkapar di pinggir jalan karena di situ adalah jalan umum, lalu lewatlah. Yang pertama adalah orang Lewi, seorang imam lewat ke situ, lalu orang Lewi juga melihat ia. Tapi apa yang dilakukan oleh imam dan orang Lewi ini? Rupanya sang imam dan orang Lewi tidak mempedulikan kehadiran dari orang yang sekarat itu. Mereka lewat begitu saja.
Bapak Ibu Saudara, pemahaman dan sistem sosial saat itu orang Lewi dan imam adalah orang yang ditempatkan tinggi. Orang yang seharusnya memposisikan diri sebagai sesama bagi orang itu. Yang dugaan besarnya orang ini adalah orang Yahudi. Lantas kenapa orang ini tidak menolong orang yang sekarat itu? Lalu kemudian Yesus bercerita, datanglah orang Samaria. Orang Samaria melewati jalan yang sama, lalu ia menolong orang tersebut. Orang Samaria kemudian membasuh luka si orang sakit itu. Orang Samaria, Bapak Ibu Saudara, yang dipandang sebagai orang lain, yang digolongkan bukan sebagai sesama. Bahkan di dalam bahasa Yahudi, di dalam kitab Yahudi, orang Samaria ini dideskripsikan sebagai goyim, atau bahasa populer saat ini orang kafir. Namun orang goyim ini adalah bangsa kafir ini, orang yang najis menurut orang-orang Yahudi ini, justru dialah yang menolong orang yang sedang sekarat di pinggir jalan itu. Jadi bayangkanlah saudara-saudara, justru di sini kita melihat orang Samaria yang selama ini hidupnya didiskriminasikan, yang hidupnya ditindas oleh orang-orang Yahudi, justru orang Samaria yang mampu menunjukkan darat ini. Kasihnya dengan tulus kepada orang ini. Sehingga kita dapat memaknai orang Samaria sebagai lambang akan kasih yang melampaui sekat. Orang Samaria tidak bertanya apa sukunya. Orang Samaria ketika menolong orang itu tidak bertanya apa agamamu. Orang Samaria tidak bertanya engkau kenapa. Orang Samaria tidak bertanya hal-hal yang membatasinya dengan orang itu. Alih-alih orang Samaria itu langsung turun dari keledainya. Lalu ia membasuh luka orang sakit itu. Dan kemudian bahkan orang Samaria ini membawanya naik ke keledai dan menitipkannya ke pemilik penginapan. Jadi justru orang yang punya berjuta alasan Meninggalkan orang yang terkapar itu, ternyata justru dia yang menjadi penyelamat dan penolong orang yang sekarat itu. Sehingga di sini saudara-saudara, patutlah kita berpikir bahwa ketika kita ingin mengasihi orang lain, justru tindakan kasih kita haruslah muncul di saat adanya sekat-sekat yang membatasi kita. Justru harusnya ketika banyak keterbatasan yang hadir dalam hidup kita untuk mengasihi orang lain, disitulah seharusnya kita semakin mengasihi orang lain. Pada saat ini saudara-saudara, ketika pandemi corona hadir dan merebak di seluruh dunia, apa yang kita bisa lakukan bagi orang lain? Bagaimana kita bisa tetap mengasihi orang lain, menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian, membutuhkan sapaan kita. Kita mungkin dibatasi oleh social distance, kita dibatasi oleh rekayasa sosial, kerenggangan sosial. Tetapi saudara-saudara, harusnya hal tersebut tidak membatasi kita untuk menunjukkan perhatian kita kepada orang lain. Sebagaimana saat ini saudara-saudara beribadah secara daring lewat dunia maya, apapun media saudara, saudara tetap berjumpa dengan Tuhan. Demikianlah kita seharusnya tetap berjumpa dalam kasih dengan sahabat-sahabat kita. Sapalah saudara-saudara kita. Sapalah mereka dengan kalimat-kalimat di WA yang sederhana. Bahkan dukunglah saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai tenaga medis. Tanyakanlah kabar kepada mereka. Berikanlah mereka kekuatan dan semangat. Tanyakanlah orang yang jauh yang mungkin saudara ingat. Tanyalah dan sapalah mereka. Mungkin saat ini mereka sedang sendiri dan kesepian. Justru sapaan kita yang sederhana menghadirkan cinta kasih Tuhan yang melampaui sekat. Sapalah mereka, apapun suku dan agama mereka, apapun yang mereka alami, sapalah saudara-saudara kita. Dengan demikian saudara dapat menjadi orang-orang Samaria yang murah hati, yang mengasihi melampaui sekat, mengalahkan keterbatasan yang ada, dan kemudian mengasihi orang lain dengan tulus. Doakanlah saudara-saudara kita yang saat ini berjuang untuk melawan pandemi ini. Dan hayatilah
kasih serta pemeliharaan Tuhan, sebagaimana mungkin saudara saat ini beribadah bersama dengan keluarga, coba hayatilah sejenak, mungkin momen ini Tuhan pakai untuk mengikat kita kembali sebagai sebuah keluarga. Menghayati kasih mula-mula yang mengikat kita sebagai sebuah keluarga. Mungkin saudara-saudara bertanya, bagaimana kita mulai untuk mengasihi orang lain dalam situasi seperti ini? Usul saya buat saudara-saudara sekalian, mulailah dari hal-hal sederhana yang dapat saudara lakukan. Sebagaimana kalau saudara perhatikan, sebenarnya ada satu tokoh lagi di kisah hari ini yang jarang dibicarakan oleh orang. Yaitu pemilik penginapan yang murah hati. Pernahkah saudara berpikir bahwa pemilik penginapan yang murah hati ini memainkan perannya di dalam merawat orang yang terluka itu? Sang orang Samaria meletakkan orang yang terluka itu dan menitipkannya di pemilik penginapan yang murah hati. Lalu pemilik ini diberi bekal 2 dinar. Tahukah saudara bahwa 2 dinar bukanlah jumlah yang besar? 1 dinar adalah jumlah upah minimum seseorang dalam sehari pada saat itu. Sehingga 2 dinar saudara-saudara bukanlah upah yang besar. Bukanlah sebuah bekal yang sejatinya cukup untuk memelihara dan merawat orang yang sakit ini. Orang yang terluka ini. Tapi justru disitulah kita melihat pemilik penginapan tersebut mengiyakan permintaan orang Samaria dan merawat orang tersebut dengan penuh ketelitian, dengan penuh kasih. Kita tidak pernah mendengar dan membicarakan orang ini, pemilik penginapan yang murah hati. Mungkin bila diibaratkan dalam sebuah drama atau babak pementasan, pemilik penginapan ini hanyalah seorang cameo. Sebuah tokoh yang muncul begitu saja lalu pergi dari panggung penceritaan. Tapi justru itulah jangan-jangan yang Allah mau dan inginkan dari kita. Ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, hendaknya kita menjadi cameo-cameo yang menjalankan peran kita seutuhnya dan secukupnya, di mana Allah satu-satunya peran utama. Maka mulailah saudara-saudara sekalian tindakan dan komitmen saudara untuk mengasihi orang lain dalam situasi-situasi masa kini dari hal-hal kecil yang bisa saudara lakukan. Saudara tidak perlu menjadi besar atau melakukan hal-hal yang hebat untuk menunjukkan kasih saudara kepada orang lain. Saudara hanya perlu melakukan hal-hal yang saudara bisa. Sapalah orang lain, patuhilah himbauan pemerintah dan terutama hayatilah momen ini sebagai momen untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bahwa di balik segala sesuatu kita masih dapat melihat pemeliharaan Allah. Dan terlebih itu saudara-saudara, bersedialah dan sediakanlah diri sebagai orang-orang Samaria yang murah hati. Yang mungkin kita ditolak, tapi kita tetap menawarkan kasih dan bantuan kita kepada orang lain. Atau jadilah pemilik penginapan yang murah hati itu. Yang mungkin perannya dalam panggung ini hanya kecil, tapi membawa dampak yang besar bagi sekitarnya, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Selamat mengasihi dan hayatilah terus tugas kita sebagai pewarta-pewarta cinta kasih Allah yang menyebarkan pengharapan dan doa apapun situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Kasihilah orang lain sebagaimana saudara-saudara mengasihi diri sendiri. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup perenungan firman kita di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa syafaat kita sebagaimana yang sudah tertulis dalam liturgi yang saudara pegang. Saat ini marilah kita bersatu dalam doa. Allah yang maha kasih, terima kasih ya Tuhan bila pada pagi hari ini atau kapanpun kami beribadah pada saat ini,
Engkau menyapa kami dalam kasih-Mu. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan untuk senantiasa mengasihi orang lain. Di tengah situasi yang kami hadapi saat ini, kami bersyukur. Kami masih merasakan sapaan kasih-Mu ya Tuhan lewat berbagai media yang Engkau hadirkan bagi kami. Pada saat ini pula ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk kondisi bangsa dan negara kami yang tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi mereka yang menderita penyakit ini Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang terkasih. Kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa menjaga dan merawat mereka. Tuhan berkenan untuk memberikan pengharapan dan kepada saudara-saudara kami ini. Kepada tenaga medis dan relawan di berbagai tempat, tolonglah mereka Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas mereka. Saat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa mereka lah pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau utus dimanapun mereka ditempatkan. Bantulah kami juga untuk menyapa mereka Tuhan, untuk memberikan bantuan-bantuan yang memungkinkan yang dapat kami lakukan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami, Gereja Kristen Jawa Joglo. Tuhan sertai kami dalam menghadapi situasi ini. Biarlah segala situasi yang kami hadapi kini menjadi sarana bagi kami semua ya Tuhan untuk senantiasa berharap kepadamu. Berkatilah seluruh jemaat GKJ Joglo ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, terutama tim siaga COVID-19 yang kami bentuk dengan kesadaran sungguh bahwa kami perlu hadir untuk menghadapi pandemi ini bersama-sama dengan negara. Juga bagi kami semua Tuhan, seluruh jemaat di tempat ini, dimanapun kami berada, tolong sertai kami dalam pergumulan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Sabda yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama dengan umat percaya di seluruh dunia, kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kepada Tuhan yang akan didasari dari surat Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing, dengan bersama-sama kita menyanyikan nyanyian persembahan Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku
Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita memanjatkan doa atas persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, jika kami masih Engkau perkenankan untuk memberikan persembahan kepadamu ya Allah. Kiranya persembahan ini dapat membawa dampak yang baik bagi pertumbuhan umat-Mu ya Tuhan di gereja kami, Gereja Kristen Jawa Joglo. Jadikanlah kami ya Tuhan untuk bersemangat menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai garam dan terang dunia. Kami membawa persembahan ini ya Tuhan seutuhnya hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, kami memanjatkan dan menutup doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah usai. Marilah kita menjalani aktivitas hidup sehari-hari dengan penuh rasa syukur kepadanya. Hayatilah firman-Nya dalam setiap langkah hidup kita. Berusahalah selalu untuk mengasihi orang lain, dan mulailah perbuatan baik kepada sesama lewat hal-hal kecil serta sederhana yang dapat kita lakukan. Mari kita bersama-sama menutup peribadahan pada hari ini dengan menyanyikan NKB 212 bait pertama dan kedua, Sungguh Inginkah Engkau Lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandanglah anggota keluargamu saat ini, peganglah erat tangannya, dan mari kita sama-sama memujikan lagu ini sekali lagi, sekaligus sebagai doa agar kita menghadapi hari-hari demi hari dengan keyakinan bahwa Tuhanlah yang mengasihi dan melindungi kita. Pandanglah dan hayatilah momen ini sebagai cara Tuhan memelihara kita. Mari kita pujikan bersama-sama sambil memegang erat tangan anggota keluarga kita. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat melanjutkan peribadahan saudara melalui seluruh hidup yang saudara-saudara jalani. Tuhan memberkati kita semua.